Pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman untuk dua loyalis Sambo, Kuatma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo. Keduanya diganjar hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Untuk mengetahui terkait hal ini, kita sudah terhubung dengan reporter MGN Sisilia Sinabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisilia, bagaimana tanggapan dari Kuatma'ruf dan juga Ricky Rizal terkait vonis hakim yang lebih berat menghukum mereka dibandingkan dengan tuntutan jaksa? Ya, Fitri, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan untuk melakukan banding karena tidak terima dengan putusan dari majelis hakim yang memberikan putusan jauh lebih tinggi daripada tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, baik itu kuasa hukum dari Kuatma'ruf maupun kuasa hukum dari Ricky Rizal. Dan tanggapan juga serupa dari pihak keluarga dari kedua terdakwa yang mengaku kecewa atas putusan dari majelis hakim ini, meskipun kami belum dapat bertemu langsung dengan pihak keluarga karena pihak keluarga meminta untuk melindungi privasi dari pihak keluarga, namun melalui perwakilan dari kuasa hukum Ricky Rizal, kita akan bisa mengetahui bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak keluarga. Pak Erman, siapa saja tadi pihak keluarga yang hadir di sini, Pak? Ada om, kakak dari bapaknya, ada om, suami dari tantenya, ada tantenya juga yang mantan militer gitu ya. Mereka ada adik ipar yang ada adik yang pegawai negeri. Mereka memantau putusan ini tadi. Ya, mereka kecewa karena fakta persidangan yang dia lihat dengan BAP kan kita BAP yang kita punya kan mereka pelajari. Jadi sehingga dia tahu itu tidak satu sangat kecil atau boleh dibilang tidak ada fakta kesaksian yang menguntungkan Ricky. Tapi dia menyerahkan kepada itu haknya majelis, tapi dia minta itu adalah tanggung jawab majelis hakim kepada Tuhan. Kalau memang Pak Erman tidak hanya bertemu keluarga, tapi juga sudah bertemu dengan Ricky Rizal tadi di ruang transit. Bagaimana tanggapan Ricky Rizal, Pak, vonis ini? Kalau Ricky Rizal tadinya dia sudah berharap bahwa dia menyampaikan sesuatu, bahwa dia menyatakan putusan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan, dia tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan sesuai dengan dakwaan terbukti, dan dia menyatakan karena tidak fakta itu tidak benar, dia menyatakan banding. Itu yang sebenarnya mau disampaikan tadi, tapi karena jaksa tidak berkenan, dia ditarik. Itulah ucapannya dia. Kan dari awal dia mau gitu. Satu hari pun dia tetap banding, kasarnya begitu. Oke, kapan banding akan dimasukkan, Pak Erman, dan apakah ada persiapan khusus untuk mengajukan banding? Besok sudah disiapkan surat kuasa. Kalau cukup waktu kan ke Kejaksaan Agung dulu. Kalau ada waktu, tim kita akan langsung mengajukan banding besok atau dalam 2 hari ini. Oke, Pak Erman, sedikit. Kemarin sudah putusan vonis untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tadi pagi juga untuk Kuatma'ruf. Ada mungkin yang disampaikan oleh Ricky Rizal tadi ke Bapak terkait dengan vonis bagi 3 terdakwa sebelumnya? Oh, kalau yang masalah 3 terdakwa, dia hanya merasa ya dia juga naik juga saya. Ya saya bilang ya kemungkinan itu bisa tetap, bisa ya saya berharap rendah saya bilang. Walaupun sebelumnya kita berharap dari keyakinan kita harus bebas. Nah, karena ternyata hakim sudah mensinyalkan dianggap Ricky dalam pertimbangan Sambo, Ricky dianggap salah juga. Ini pasti kamu harus siap mental. Apakah naik atau kamu bertahan ataupun rendah. Tapi apapun itu, yang jelas kamu kan udah benar kan menyatakan kebenaran kamu. Kalau itu sesuai dengan komitmen selama ini, 1 hari pun kita harus banding. Itu yang. Sorry Pak, artinya Ricky tidak enggan berkomentar terkait dengan vonis Sambo? Ya, kalau dia nggak berkomentar, saya berkomentar. Kenapa? Saya sebagai seorang pengamat hukum, seorang lawyer, saya anti hukuman mati. Prinsipnya hukuman mati itu tidak. Ini sejak mahasiswa loh. Saya menganggap hukuman mati bukan cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Baik, kembali lagi itu putusan majelis hakim. Jadi bukan masalah Sambo atau siapapun yang hukuman mati, saya merasa lebih baik jangan, kecuali keadaan darurat gitu. Terima kasih banyak. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Erman atas tanggapannya, dan memang pihak majelis hakim tadi menyatakan bahwa ada yang berubah sikap. Kita akan coba bagaimana Pak Erman? Tunggu, ada yang berubah sikap keluarganya, sabar dulu. Oke. Tunggu dulu.
Baik, pihak keluarga saya menyatakan melalui pihak penasihat hukum bahwa ada perubahan sikap dari pihak keluarga, namun tentu kita akan Kita lihat mendengarkan benar nggak gitu ya? apa yang hendak disampaikan oleh pihak keluarga. Benar nggak? Karena saat ini pihak keluarga masih berada di dalam ruang transit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang diketahui ada sejumlah keluarga dari pihak Ricky Rizal yang turut menghadiri persidangan pada hari ini, baik itu dari ipar, om, tante Dan dari dia tahu Ricky selama Rizal. ini yang memberikan perkara ini ke saya, berhubungan sama saya awal-awal kan perkara ini memang kuasa hukumnya kan sama dengan Sambo semua kan. Tadi pada saat mereka dilihat Ricky nggak bisa berbuat apa-apa, rekayasa segala macam diganti kan melalui kita. Jadi mereka itu yang berhubungan sama saya, keluarga-keluarga ini. Ada yang mantan tentara, ada mantan apa gitu. Jadi kan mereka ikutin perkembangan. Mereka ikutin perkembangan ini. Artinya ini perubahan sikap, maksudnya apa? Perubahan tidak mau banding atau perubahan apa Bukan. seperti kira-kira? Mau wawancara. Oh, Tapi berteman. saya kan nggak tahu juga nih. Ini ada anggota saya bilang, Pak, nanti kayaknya ada perubahan tuh, ada perubahan. Mereka mau salah satu atau bersama. Saya nggak tahu juga. Artinya Pak Herman yang membuat selama ini pihak keluarga enggan untuk memberikan tanggapan, enggan untuk memberikan apa saja terkait dengan peradilan ini, apa Pak? Ya awalnya sebenarnya pada saat ada awal perkara waktu awal proses penyidikan. Jadi ada yang pers yang memuat berita terus ditempel di rumahnya itu sehingga jadi mereka trauma. Dan kebetulan orang tuanya juga. Baik tua. Sisil, setelah kita pantau sidang vonis selama 2 hari ini terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan terakhir Ricky Rizal. Untuk agenda sidang selanjutnya kita akan memantau sidang vonis terhadap terdakwa Ricky Rizal yang juga justice collaborator. Apa yang Anda kemudian ketahui terkait agenda sidang selanjutnya ini? Ya. Fitri, sepertinya memang ada miskomunikasi yang dialami oleh pihak penasihat hukum dari Ricky Rizal karena memang pihak keluarga bersikuku untuk tidak memberikan tanggapan kepada awak media, sehingga pihak kuasa hukum tadi menegaskan kembali bahwa apa yang menjadi tanggapan dari pihak keluarga Ricky Rizal tetap akan disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Begitu tadi yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Ricky Rizal. Fitri, kami tadi tidak bisa mendengar pertanyaan Anda, namun secara garis besar tentu tadi pelaksanaan sidang pembacaan vonis yang disampaikan oleh pihak dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Ricky Rizal divonis memenuhi segala unsur pidana yang termuat dalam pasal 340 pembunuhan berencana di KUH pidana dan juga jungto pasal 55 ayat 1 karena Ricky Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 340. Tindak pidana yang dimaksud adalah pembunuhan berencana. Unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal 340 dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 ini adalah pasal barang siapa, kemudian unsur barang siapa maksud kami, kemudian unsur dengan sengaja, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, unsur merampas nyawa orang lain, dan unsur turut serta melakukan. Dan pada akhirnya tadi Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa secara sah meyakinkan Ricky Rizal mengetahui rencana untuk menghabisi nyawa dari Yosua Huta Barat.